Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai permasalahan dan gangguan sosial emosional anak usia dini yang berjudul Agresif dan posesif. Di sini saya akan menjelaskan agresi pada anak usia dini. Agresi pada anak usia dini adalah perilaku yang ditunjukkan oleh anak yang berusia dini, biasanya di bawah 10 tahun, yang melibatkan tindakan fisik, verbal, atau non-fisik yang bertujuan untuk melukai, mencelakakan pihak lain. Agresi pada anak usia dini dapat berupa tindakan yang mengganggu, menghancurkan, atau menyerang orang lain, termasuk teman sebaya, orang tua, dan hewan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik atau penanganan apa saja yang bisa Anda lakukan sebagai orang tua atau guru jika anak mengidap depresi pada usia dini tentunya. Yang pertama adalah luangkan waktu yang lebih terhadap anak, dan yang kedua adalah berusaha untuk merelaksasikan anak. Yang ketiga, penuhi apa mau anak. Jadi, orang tua tuh harus memahami anak dengan cara melakukan pendekatan terhadap anak, pelajari kondisinya, suasana hatinya, dan lain sebagainya. Lalu, coba tanya kepada mereka apa yang mereka mau, dan orang tua usahakan orang tua ini berusaha untuk mewujudkan apa yang anak mau sebenarnya. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh perilaku agresif pada anak usia dini. Yang pertama, memukul, menendang, serta merampas mainan temannya. Yang kedua, mengancam temannya. Yang ketiga, menolak berbagi mainan kepada teman-temannya. Yang keempat, memperlihatkan emosi secara berlebihan. Yang kelima, mengalihkan emosi dengan merusak barang di sekitarnya. Baik, adapun faktor yang mempengaruhi sifat agresif pada anak usia dini, yang pertama adalah faktor genetik, yang dimana faktor genetik itu mencakup faktor neurologi, faktor biokimia, dan faktor genetik. Kemudian yang kedua adalah faktor keluarga, yang dimana berasal dari pola asuh keluarga, pemberian hukuman yang kurang tepat, kemudian tidak memberikan anak aturan, gagalnya orang tua menjadi role model anak. Dan yang ketiga adalah faktor sekolah. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah faktor dari budaya, yang dimana faktor dari budaya itu dapat berasal dari apa yang dilihat anak, misalnya kekerasan, atau apa yang ditonton anak baik dari HP maupun televisi. Di sini saya akan menjelaskan posesif pada anak usia dini. Pengertian posesif pada anak usia dini adalah perilaku yang ditunjukkan oleh anak ketika ia merasa memiliki sesuatu yang eksklusif dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Anak-anak pada usia dini sangatlah sensitif dan cenderung posesif, tidak mau berbagi barang miliknya, termasuk dengan saudaranya sendiri. Mereka memandang objek sebagai bagian dari diri mereka dan tidak dapat memahami bahwa orang lain memiliki keinginan yang dapat bertentangan dengan keinginan mereka sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari posesif bagi anak usia dini. Di antara banyaknya penyebab, saya akan mempersingkatnya menjadi beberapa bagian yang paling penting dan yang paling sering terjadi pada anak usia dini di era sekarang ini ialah anak mendapatkan kasih sayang hanya sebagai hadiah dari pencapaiannya. Misalnya itu anak mendapatkan nilai tinggi, barulah orang tua memberikan hadiah berupa kasih sayang terhadap anak itu sendiri. Yang kedua adalah anak kekurangan kasih sayang dari orang tua, dari keluarganya, atau dijauhi dari teman-temannya. Nah, yang ketiga adalah anak itu kurang mendapatkan perhatian, baik itu dari lingkungannya, dari keluarganya, dan juga orang tua bahkan tidak mengapresiasi apa yang telah anak lakukan, baik dari perkembangan kecil yang seharusnya kita apresiasi, tapi anak itu tidak mendapat apresiasi itu tersendiri. Yang ketiga adalah kepercayaan diri yang rendah. Anak yang memiliki kepercayaan diri yang rendah lebih rentan terhadap posesif. Kenapa? Karena dia tidak bangga terhadap dirinya, dia tidak
dia kurang percaya diri bahwa dia itu bisa sebenarnya. Ya, mungkin itu saja bagian dari penyebab dari posesif. Cara penanganan posesif pada anak usia dini, yaitu yang pertama, berikan anak kasih sayang dan perhatian. Yang kedua, ajarkan cara berbagi. Yang ketiga, berikan anak pemahaman tentang emosi. Yang keempat, komunikasi yang sehat. Yang kelima, berikan pujian dan penghargaan kepada anak. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perilaku posesif. Yang pertama, anak tidak mau berbagi mainan. Yang kedua, anak memiliki kesulitan berbagi perhatian orang tua. Yang ketiga, anak kesulitan berbagi waktu dan tempat. Yang keempat, anak menunjukkan sikap marah dan cemburu. Yang kelima, anak mengklaim benda-benda sebagai miliknya, di mana benda-benda itu mungkin bersifat umum. Dan perlu juga orang tua untuk membimbing anak ketika dia merasa posesif menjadi posesif yang positif dan posesif yang sehat. Baik, terima kasih. Sekian video pelajaran dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah.